Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 129. Kalimat, calon kakak ipar, ini membuat semua orang terlihat bodoh. Keluarga Zeng adalah keluarga besar dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Jika dia bisa menjadi menantu keluarga Zeng, bukankah dia akan sukses? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan menjadikanmu sama seperti Chen Tianyu, kata Su Chen dengan suara rendah. Melihat Chen Tianyu yang kepalanya bengkak, Zeng Tianyu segera tersenyum dan berkata, Saudara Chen, apakah kamu memanggilku seperti itu? Entah bagaimana, kecuali Lin Ruohan, Su Chen sepertinya selalu menolak orang lain memanggilnya dengan nama ini. Tuan Muda Su. Zeng Tianyu tidak marah sama sekali dan berkata sambil tersenyum. Ada acara di selatan kota hari ini, ayo pergi dan bersenang-senang bersama. Kini, menghadapi Su Chen, Zeng Tianyu tidak lagi memiliki sikap mendominasi sebelumnya, seolah-olah sedang melihat idolanya. Tidak ada waktu. Su Chen menolak tanpa berpikir. Mendesis. Siswa lain yang menonton menarik napas dalam-dalam. Su Chen bahkan berani menolak undangan keluarga Zeng. Ini luar biasa. Saat ini, Zeng Ani muncul, meraih lengannya, dan berkata dengan genit. Su yang tampan, kamu ikut aku sekali saja. Kamu sudah menolakku 3 kali. Jangan tolak aku kali ini. Lagi pula, dia juga perempuan. Mendengar suara lembut Zeng Ani, bulu kuduk Su Chen jatuh ke lantai. Hentikan, aku akan pergi bersamamu saja. Su Chen berkata tanpa daya. Pada saat yang sama, menyetujui Zeng Ani juga berarti membalas budi padanya. Bagaimanapun, dia banyak membantu urusan Guan Ying, jadi dia tidak bisa bersikap terlalu jahat. Oye, ayo pergi sekarang. Kata Zeng Ani dengan gembira. Kalian yang memimpin, dan aku akan mengikuti kalian dari belakang. Oke. Melihat Su Chen menyetujui permintaannya, Zeng Ani masuk ke mobil dengan gembira. Lalu dia menginjak pedal gas dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Zeng Ani pergi, Li Tianchai memberanikan diri membantu Chen Tianyu berdiri dan berkata dengan gemetar. Puan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang itu, Su Chen, telah menemukan keluarga Zeng sebagai pendukungnya. Akan lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya di masa depan. Melihat sosok Su Chen yang pergi, Chen Tianyu mengertakkan gigi. Sekarang, kita tidak bisa lagi melawan Su Chen secara terbuka, jika tidak, bukan hanya saya, tetapi keluarga Chen kita juga akan menderita. Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Apakah kamu lupa pertaruhan antara aku dan Su Chen? Setelah hasilnya keluar dalam beberapa hari, Su Chen itu akan mengakui kesalahannya di depanku. Mendengar ini, Li Tian tampak senang, lihat otakku, aku hampir melupakan masalah ini. Jika saatnya tiba, aku bisa membuatnya menundukkan kepalanya. Tentu saja, jadi mari kita tahan beberapa hari saja. Jika waktunya tiba, akan lebih mudah baginya. Di selatan kota Linyang, di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Ketika Su Chen tiba di sini, dia menemukan bahwa tempat itu sudah penuh dengan orang, baik pria maupun wanita. Para pria berpakaian flamboyan dan liar, sementara sebagian besar wanita mengenakan pakaian terbuka dan sangat memanjakan. Di belakang mereka banyak mobil bagus yang diparkir, dan semuanya sudah dimodifikasi. Melihat pemandangan seperti itu, Su Chen pun paham apa yang disebut dengan aktivitas Zeng Ani. Ternyata itu balap drag. Lidian, kenapa kamu ada di sini? Setelah turun dari mobil, Zeng Ani berkata dengan tidak senang. Hari ini adalah acara terbesar di kalangan mobil modifikasi di Provinsi Jiangnan. Mengapa saya tidak bisa hadir di sini? Selain itu, saya hanya ingin bertanya, oke, mengapa Anda membawanya ke sini? Apakah Anda ingin mendapatkan mobil asli? Apakah BMW M6 ada di sini untuk balapan? Mendengar perkataan Lidian, pria dan wanita yang berdiri di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Di kalangan mereka, mereka yang mengendarai mobil orisinal adalah orang yang paling membosankan. Di kalangan mereka, bahkan ada pepatah seperti itu. Supercar bernilai jutaan dolar bukanlah tandingan mobil modifikasi bernilai jutaan dolar. Di mata mereka, BMW M6 Su Chen yang tidak dimodifikasi seperti gerobak sapi yang digunakan untuk membeli makanan. Lidian, biarku beritahu, berhentilah meremehkan orang lain. Lagi pula, BMW M6 ini harganya lebih dari 2 juta, dan ini mobil sport. Mengapa datang ke sini untuk bermain? Zeng Ani berargumentasi secara rasional. Ani, tolong jangan membuat alasan di sini. Lagi pula, kamu juga seorang veteran di lingkaran ini. Kamu seharusnya lebih tahu dariku tentang keunggulan BMW M6. Itu hanya cangkang dari sebuah mobil sport. Bagaimana bisa? Dibandingkan dengan kita. Dibandingkan dengan mobil yang dimodifikasi ini. Setelah berbicara, Lidian menepuk mobil sport abu-abu perak di belakangnya dan berkata, lihat Aston Martin ONE 77 di belakangku. Harganya 47 juta. Apalagi biaya modifikasinya lebih dari 20 juta. Belanjaan, jadi jangan menghina kata mobil sport.
Ya ampun, saya tidak akan bilang apa-apa tentang Aston Martin edisi terbatas, dan biaya modifikasinya lebih dari 20 juta. Sudah memecahkan rekor mobil modifikasi di China. Bukankah itu luar biasa? Sebagai perbandingan, mobil modifikasi saya yang bernilai 2 juta lebih tidak ada artinya sama sekali. Mendengar diskusi di sekitarnya, Zheng Ani tampak jelek dan berkata, Lidian, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Betapapun mahalnya mobilmu, sampah teknismu akan sia-sia. Kalau kamu punya nyali, balapan saja denganku di sini. Tidak masalah, tapi aku punya syarat. Jika kamu kalah, maka tinggallah bersamaku selama 1 malam. Dihadapkan pada permintaan kasar seperti itu, Zheng Ani tidak berpikir demikian dan berkata, Aku tidak peduli, kamu adalah pecundangku. Ani, kamu tidak boleh mengatakan itu. Meskipun aku adalah kekalahanmu di masa lalu, belum tentu demikian sekarang. Tidak ada yang pasti. Betapapun mahalnya mobilmu, tapi keahlianmu kurang bagus, tetap akan sia-sia. Haha, Ani, kamu tidak tahu ini. Lidian tertawa main-main, sejujurnya, 3 bulan lalu, saya menjadi murid dewa balap Tiongkok Pang Feilong. Setelah bimbingannya yang cermat, keterampilan mengemudi saya meningkat pesat. Dia bukan lagi Lidian yang sama. Selain itu, selain mengajari saya keterampilan mengemudi, dia juga secara pribadi memodifikasi Aston Martin saya. Sekarang menurut Anda apakah mungkin untuk mengalahkan saya? Apa? Kamu benar-benar menjadi murid Pang Feilong. Mendengar ini, tidak hanya Zheng Ani, tetapi semua orang yang hadir meledak. Di kalangan mobil modifikasi Huaxia, tidak ada orang yang tidak mengenal Pang Feilong. Juara 3 balapan jalanan formula berturut-turut, raja balapan jalanan, raja mobil modifikasi, dan segala macam penghargaan, dia hanyalah Michael Jackson dari dunia mobil modifikasi. Mobil yang dimodifikasinya, bahkan Jetta, bisa bernuansa F1. Dan kini, Aston Martin yang tak ternilai harganya ini telah dimodifikasi oleh Pang Feilong. Saat Anda menginjak pedal gas, Anda tetap tidak bisa terbang. Bab 130. Ketika mendengar Lidian telah menunjuk Pang Feilong sebagai muridnya, Zheng Ani segera mengangkat bahu dan kehilangan sikap dominannya. Jelas, dia juga sangat menyayangi pria bernama Pang Feilong. Itu hanya Pang Feilong, kenapa kamu panik? Su Chen berkata dengan tenang. Anda mungkin belum tahu kalau Pang Feilong bukanlah orang biasa. Dengan kemampuannya, seekor babi pun bisa dilatih menjadi ahli balap. Sejauh yang saya tahu, formula jalan raya hanyalah kompetisi tingkat rendah. Bahkan jika Anda menang 3 kali, tidak ada yang perlu dipamerkan, kata Su Chen acuh tak acuh. Mendengar hal tersebut, amarah Lidian langsung melonjak dan dia berkata dengan agresif. Nak, dari apa yang kamu katakan, kamu meremehkan tuanku. Dia belum memenuhi syarat untuk disukai olehku. Kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu tidak menghormati tuanku. Lidian langsung bergegas, jika saya tidak memberi Anda beberapa warna untuk dilihat, Anda tidak akan tahu mengapa bunganya begitu merah. Haha, ada yang seru untuk disaksikan sekarang. Setahu saya, Tuan Li tidak hanya pandai balapan, tapi dia juga jagoan bertarung. Bahkan Master Tinju pun mungkin bukan lawannya. Anak ini tamat hari ini. Mendidik orang yang berpura-pura, drama semacam ini adalah favoritku. Halo. Ketika Lidian bergegas mendekat, Su Chen menendangnya dan menabrak mobil di belakangnya sebelum berhenti. Kamu berani memukulku. Lidian mengumpat dengan gigi terkatup. Jika kamu berani datang ke sini lagi, aku akan melemparkanmu dari gunung. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya, kata Su Chen dengan ekspresi dingin berkeringat dan tidak berani bertindak gegabah lagi. Deng dengungan. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari bawah gunung, dan kemudian semua orang melihat Dodge Viper hitam dan Mercedes-Benz SLR hitam bergegas dari bawah gunung. Saat melaju, Dodge Viper hitam berada 2 posisi di depan Mercedes-Benz SLR. Tak perlu dikatakan lagi, pemenangnya tentu saja adalah pemilik Dodge Viper. Melihat Dodge Viper, Lidian segera berdiri dan berkata dengan galak kepada Su Chen. Nak, tuanku ada di sini. Aku akan menjagamu nanti. Apa, Pang Feilong ada di sini? Setelah mendengar perkataan Lidian, orang-orang yang berdiri di sekitar bersorak. Astaga, ini dewa mobil. Suatu kehormatan melihatnya di Linyang. Di bawah pandangan semua orang, Pang Feilong keluar dari mobil, dan kali ini, pemilik Mercedes-Benz SLR juga keluar. Anehnya, pemilik Mercedes-Benz SLR itu ternyata seorang wanita. Wanita itu cukup tinggi, mengenakan celana jeans slim fit, dengan rambut lurus panjang dan wajah yang halus. Dia benar-benar cantik yang langka. Pria dan wanita di depannya, tidak peduli siapa mereka, cukup menarik perhatian. Namun, Su Chen sedikit mengernyit saat melihat pria dan wanita itu, karena dia telah melihat keduanya. Pria bernama Pang Feilong itu adalah pria yang balapan bersamanya di jalan kemarin. Dan wanita itu adalah wanita yang ditemuinya saat dia menghancurkan pabrik farmasi Hamuo. Pada saat ini, Su Chen mungkin tidak menyangka bahwa wanita dengan rambut panjang tergerai adalah wanita yang dinikahinya di ujung jarinya ketika dia masih kecil. Mo Yunxi. Namun karena berbagai alasan, pertunangan Su Chen diputus oleh keluarga Mu, dan dia kemudian meninggalkan keluarga Su dengan kebencian. Alasan mengapa Mu Yunxi datang ke Yangyang adalah karena dia ingin memberi pelajaran pada Su Chen.
Sepotong sampah yang tidak berguna benar-benar menyangkal dirinya di depan wajahnya. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Kedua, hanya karena kompetisi mobil modifikasi tahunan diadakan di Linyang. Sebagai penggila drag racing, sayang sekali jika melewatkan acara seperti itu. Alasan ketiga adalah untuk mencari tahu siapa yang membunuh murid Yue Tianming, Yao Qinhu. Namun, bagi Mu Yunxi, menyelidiki kematian Yao Qinhu bukan lagi hal yang penting. Yang paling penting adalah menemukan pria yang bahkan tidak bisa mengejar lampu belakang mobilnya dalam kegelapan. Nama Dewa Mobil memang pantas diterima. Gadis kecil ini rela menjadi rendah diri. Mu Yunxi mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Pang Feilong tersenyum dan berkata dengan sopan. Sebenarnya kemampuan mengemudimu sudah sangat bagus. Di antara pembalap wanita yang aku kenal, kamu pasti bisa menduduki peringkat 3 besar. Terima kasih atas pujiannya. Saya yakin saya kalah. Melihat Pang Feilong, punggung Lidian menegang dan dia berkata kepada Zheng Ani dan Su Chen. Apakah kamu melihat bahwa di depan tuanku, keahlianmu tidak layak disebutkan sama sekali? Zheng Ani memutar matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Cih, tuanmu hebat, tapi itu bukan kamu. Kenapa kamu berpura-pura berada di sini? Lidian tersenyum bangga, Guru, Anda akhirnya sampai di sini. Ada seorang anak laki-laki di sini yang berani berbicara omong kosong di sini dan mengatakan bahwa keterampilan mengemudi Anda adalah sampah. Guru, Anda harus memberinya penghargaan, jika tidak, saya akan kasihan pada gelar Dewa Mobil Anda. Anehnya, Pang Feilong tidak marah, melainkan tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata. Awalnya saya tega jika ada yang menyebut saya Dewa Mobil, tapi sekarang, saya tidak tahan lagi menyandang gelar Dewa Mobil. Kebaikan. Tidak tahan. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir menjadi curiga. Di Tiongkok, jika Pang Feilong tidak dapat menyandang gelar Dewa Mobil, lalu siapa lagi yang bisa? Kamu tidak tahu sesuatu. Pang Feilong menertawakan dirinya sendiri dan berkata. Kemarin saya baru sampai di Linyang. Di jalan, saya bertemu dengan BMW M6 yang belum dimodifikasi, dan saya ingin bersaing dengannya. Awalnya saya mengira saya pasti menang, tapi akhirnya saya pakai. Saya mencoba yang terbaik dan bermain untuk waktu yang sangat lama, tetapi saya bahkan tidak melihat lampu belakang BMW M6. Hei, saya malu untuk mengatakan bahwa Linyang benar-benar tempat di mana naga dan harimau bersembunyi untuk bertemu ahli itu lagi. Saya pasti akan menganggapnya sebagai guru saya dengan cara apapun. Mendesis. Mendengar ini, semua orang menarik napas. Salah satunya karena mereka tidak percaya bahwa ada manusia dewa di Linyang. Kedua, di antara mereka yang hadir, ada yang mengendarai BMW M6 asli. Mungkinkah itu dia? Hal ini tidak mungkin terjadi. Melihat semua orang menunjuk ke arah Su Chen dan banyak berbicara, Pang Feilong dan Mu Yunxi mengikuti pandangan mereka. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berdiri di sana adalah Su Chen. Hanya orang yang Anda impikan untuk ditemukan. Dewa Mobil. Melihat Su Chen, Pang Feilong bergegas maju dengan penuh semangat dan berlutut di depan Su Chen dengan celepuk. Dewa Mobil, akhirnya aku izinkan aku bertemu denganmu. Kali ini, kamu tidak boleh melarikan diri. Terimalah aku sebagai muridmu. Aku bersedia menyikat dan mencuci mobil setiap hari, selama kamu menerimaku sebagai muridmu. Bersambung.